kami hormati, acara peresmian kami menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia tanah air. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Soeharto yang kami hormati, yang terhormat para Menteri Kabinet Pembangunan 6, yang mulia para duta besar, yang terhormat Bapak Ketua dan anggota Dewan Warahmatullahi Wabarakatuh. Atas nama seluruh sivitas akademi acara yang kami anggap sangat penting ini, Bapak Presiden yang kami hormati, perkenankan saya menyampaikan laporan dalam kaitannya dengan pembangunan kampus Institut Pendidikan Bogor di Dermaga ini, yang insya Allah akan resmikan penggunaannya pada hari ini pada Gedung Lembaga Sumber Daya Informasi, Gedung Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Pusat Antar Universitas Bioteknologi. Kebanggaan IPB tersebut terletak di ujung timur Akademik Plaza ini, Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Perikanan, Gedung Fakultas Peternakan, dengan dana dari pemerintah Jepang melalui Overseas Economic Cooperation Fund. Gedung Rektorat terdiri dari 6 lantai gedung utama, 4 lantai gedung sayap, 1 auditorium, Gedung Geraha Widya Wisuda. Gedung Rektorat menempati tanah seluas 43.000 meter persegi dengan luas rantai mencapai 15.836 meter persegi. Penjelasan dilakukan dari kampus IPB Dermaga ini. Gedung Fakultas Perikanan memiliki lantai kolam ikan seluas 5.800 meter persegi. Gedung dan kolam Fakultas Perikanan menempati tanah Institut Pendidikan Bogor. Mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia atas pembangunan kampus Dermaga ini. Melalui Yang Mulia Duta Besar Jepang, Mr. Keizo Watanabe, kepada pemerintah Jepang, kami juga, selain daripada itu, kami telah berupaya untuk memenuhi amanat Bapak Presiden pada pembukaan Kongres Himpunan Alumni IPB dan Dies Natalis IPB dengan menyelenggarakan inkubator agribisnis dan agroindustri. Beberapa kreatif hormati, pembangunan kampus Dermaga ini diharapkan dapat lebih memantap kepada seluruh hadirin. Kami mohon didoakan semoga seluruh warga IPB yang bekerja dan tinggal di kampus Dermaga ini selalu mendapat lindungan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mohon dengan hormat, perkenan Bapak Presiden, Bapak dan Ibu-Ibu, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehormatan dan gembira untuk menyampaikan kata sambutan pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu upacara peresmian gedung Fakultas Kehumanan, Fakultas Perikanan dan Kantor Administrasi. Upacara mana mendapat kehormatan dihadiri oleh Yang Mulia Presiden Soeharto. Sebagaimana kita ketahui, hubungan antara Indonesia dan Jepang terus berkembang menjadi lebih erat akhir-akhir ini, tidak saja di bidang politik dan ekonomi, melainkan juga di bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Guna membina hubungan bilateral atas landasan yang lebih kokoh dan mantap, maka kiranya diperlukan usaha-usaha yang lebih gigih untuk meningkatkan kerjasama antara lain dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Institut dalam upaya peningkatan ketersediaan pangan beserta kesejahteraan para petani. Kebanggaan tersebut disertai rasa syukur atas keberhasilan pembangunan dalam bidang pertanian selama pembangunan jangka panjang tahap pertama, yang antara lain ditandai dengan pencapaian swasembada pangan pada akhir berita ketiga. Di samping rasa bangga tersebut, kami menyadari bahwa masih banyak kegiatan yang harus ditingkatkan lagi, karena perguruan tinggi ingin tetap berperan dalam pembangunan. Pada kesempatan ini, kami ingin juga menyampaikan bahwa pada saat ini di perguruan tinggi negeri terdapat
56 fakultas yang menawarkan program dalam bidang pertanian dengan jumlah mahasiswa lebih dari 65.000 orang dengan menghasilkan kurang lebih 8.000 lulusan setiap tahun. Sedangkan di lingkungan perguruan tinggi swasta terdapat lebih dari 100 fakultas pertanian dengan sekitar 60.000 mahasiswa dan 5.000 lulusan setiap tahunnya. Dalam perguruan tinggi tersebut dilakukan kegiatan penelitian dan pendidikan untuk menghasilkan tenaga profesional untuk peningkatan efisiensi di bidang pertanian dalam arti yang luas, khususnya pada komunitas yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Kegiatan tersebut antara lain meliputi komunitas hortikultura berupa buah-buahan, sayuran, komunitas peternakan berupa sapi, perah, daging, domba, unggas, komunitas perikanan, baik perikanan darat, tambak maupun laut. Bapak Presiden serta Ibu Satu yang kami hormati, di lingkungan pendidikan tinggi negeri, khususnya di bidang pertanian, bila dibandingkan dengan bidang ilmu lain, telah tersedia staf pengajar dalam jumlah dan mutu yang relatif lebih baik. Dari segi jumlah, staf dibanding jumlah mahasiswa yang diasuh mencapai 1:8. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Rektor, para guru besar, para dosen, serta seluruh sivitas akademika Institut Pertanian Bogor yang saya hormati, Yang Mulia Duta Besar Sepang, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk kesekian kalinya, saya berkesempatan berada di tengah-tengah Institut Pertanian Bogor. Kali ini saya akan meresmikan kampus IPB Dharmaka. Karena itu, hal itu membuat saya merasa berbahagia. Tadi saya memperhatikan dengan cermat laporan Saudara Rektor mengenai perkembangan pembangunan kampus institut ini. Secara perlahan tapi mantap, kampus IPB yang amat luas ini telah mulai menampakkan bentuk dan cirinya. Kampus baru ini menjadi kampus yang layak bagi perguruan tinggi pertanian nasional yang dapat kita banggakan. Saya berharap dengan tersediaannya kampus yang memenuhi syarat ini, seluruh sivitas akademika IPB dapat dengan tenang tapi juga bersemangat mencurahkan seluruh potensi dan dimilikinya untuk memacu pembangunan bangsa kita dalam bidang pertanian dalam arti yang seluas-luasnya. Sebagai bangsa yang masyarakatnya sebagian besar adalah petani, pembangunan nasional kita tetap akan bertumbuh pada bidang pertanian yang tangguh. Dengan landasan pertanian yang tangguh itulah kita bangun industri yang kuat dan maju. Untuk itulah kita harus memiliki pusat-pusat pendidikan, pusat-pusat penelitian, dan pusat-pusat ilmu pertanian yang bermutu tinggi. Semuanya itu pada akhirnya kita abdikan kepada kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Dalam hubungan ini, saya sangat menghargai program-program institut ini untuk mendorong pengembangan agribisnis dan agroindustri, terutama untuk memajukan petani kecil yang banyak sekali jumlahnya. Program ini adalah wujud nyata dari Tridharma perguruan tinggi. Sasaran pembangunan bidang pertanian tidaklah terbatas sekedar untuk memenuhi kebutuhan pangan dari rakyat. IDN menegaskan bahwa arah pembangunan pertanian kita adalah untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta mengisi dan memperluas pasar melalui pertanian yang maju, efisien, dan tangguh, sehingga makin mampu meningkatkan dan menghargai karakter penghasil, meningkatkan mutu dan derajat pengolahan produksi, dan menunjang pembangunan wilayah. Dengan lain perkataan,
yang harus kita bangun adalah pertanian yang modern, baik untuk skala kecil, menengah maupun yang besar. Pertanian yang kita bangun itu harus mempunyai nilai tambah yang tinggi bagi seluruh masyarakat petani dan nelayan. Tingkat pertanian yang demikian jelas hanya mungkin kita capai dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian yang dikembangkan dan dimasyarakatkan secara terus-menerus. Untuk mencapai tingkat pertanian yang modern itu, kita memberikan amanat kepada seluruh perguruan tinggi pertanian. Amanat itu adalah untuk menjadi unsur penggerak dinamika dari masyarakat pertanian kita. Amanat yang sama juga diemban oleh seluruh dunia perguruan tinggi yang secara langsung ataupun secara tidak langsung mampu memajukan pertanian kita itu. Pada perguruan tinggi telah terhimpunnya sumber daya manusia nasional kita yang berkualitas tinggi. Mereka ini bukan hanya mengetahui kondisi kehidupan kita pada saat ini dan latar belakangnya di waktu yang lalu, tetapi juga dapat merintis langkah yang harus kita tempuh di waktu-waktu yang akan datang. Dalam masyarakat yang sedang membangun, perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab sosial yang besar. Hanya sebagian kecil dari masyarakat kita yang dapat mencapai tingkat pendidikan tinggi. Karena itu, dalam kecepatan geraknya pembangunan, berbagai sektor pembangunan bagaikan berlomba menarik tenaga-tenaga ahli yang dihasilkan lembaga-lembaga perguruan tinggi. Untuk bidang-bidang keahlian tertentu, dewasa ini pemerintah sendiri harus bersaing dengan dunia usaha. Pada instansi-instansi tertentu bahkan ada tanda-tanda perpindahan tenaga ahli dari pemerintah ke dunia swasta. Lapangan pekerjaan dalam pemerintahan sekarang ini tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan karier seperti yang pernah terjadi pada masa yang lalu. Pada dasarnya perkembangan ini adalah baik. Hal itu merupakan pertanda bahwa gerak dinamika masyarakat kita dalam bidang ekonomi sudah mulai memperoleh momentumnya sendiri. Di lain pihak, pada bidang-bidang keahlian tertentu terjadi kelebihan tenaga sarjana. Tidak jarang para alumni beberapa cabang ilmu tidak segera memperoleh lapangan kerja. Dalam masyarakat yang berkembang dinamis, hal seperti itu jelas dapat terjadi sesuai dengan perubahan kebutuhan dalam masyarakat. Karena itu kita harus selalu mengaitkan keseluruhan sistem pendidikan nasional kita dengan kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan diri dari waktu ke waktu. Sikap itu juga harus dialut oleh para alumni perguruan tinggi yang perlu melengkapi dirinya secara terus-menerus dengan berbagai keahlian serta keterampilan. Hanya dengan dinamis demikianlah para lulusan perguruan tinggi kita dapat menunaikan panggilan tugasnya dalam dunia yang penuh dinamika sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, pembangunan pertanian secara modern tetap memberikan peluang yang besar bagi masyarakat kita, bukan saja agar komoditi yang kita hasilkan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga untuk mengisi kebutuhan pasar di luar negeri. Sampai saat ini setiap tahunnya kita masih harus mengimpor berbagai produk pertanian dari luar negeri yang bergunakan bisa dalam jumlah yang cukup besar. Padahal dengan perencanaan yang lebih baik, kita mestinya mampu memproduksi komoditi yang sama dengan kualitas dan harga yang sama. Kita harus melakukan berbagai pembenahan. Harus dibahas suatu saat di masa depan bahwa masyarakat petani kita yang didukung oleh dunia perguruan tinggi dan dunia usaha swasta nasional dapat menyaingi produk pertanian dari luar itu dalam jumlah mutu dan harga. Tidak ada alasan mengapa kita tidak bisa melakukannya itu. Saya mengajak saudara-saudara semua di IPB ini untuk melahasi setiap komoditi pertanian yang masih kita ekspor itu. Marilah kita uji di mana letak keunggulannya itu. Marilah kita rancang produk kita itu sendiri yang bukan saja mampu menyamai, tetapi juga untuk mengunggulinya. Kualitas komoditi pertanian yang lebih baik itu bukan saja kita harapkan mampu menjadi pengganti ekspor, tapi juga untuk mengisi kebutuhan pasar dunia yang terbuka lebar-lebar bagi negara manapun juga. Dalam dunia masa datang, aturan permainan dalam bidang ekonomi
memang akan dikendalikan oleh persaingan yang ketat. Berbagai hambatan perdagangan yang masih ada di masa ini secara bertahap akan dikurangi. Segera akan tiba saatnya lalu lintas barang dan jasa berlangsung secara alamiah menurut hukum permintaan dan penawaran. Pembangunan pertanian modern yang demikian tadi jelas memerlukan dukungan sektor-sektor yang lain, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah. Pembangunan dalam bidang apapun juga memang tidak dapat diselenggarakan secara sendiri-sendiri. Karena itu setiap pelaku pembangunan perlu meningkatkan komunikasinya dengan pelaku ekonomi lainnya dalam bidang-bidang yang lain. Hanya dengan cara demikianlah kita dapat mengenal potensinya masing-masing. Saling mengenal ini merupakan langkah awal untuk kerjasama yang saling menguntungkan dalam menjawab tantangan dunia baru dalam tahun-tahun yang akan datang. Dalam tatanan ekonomi dunia baru yang segera akan kita masuki, kemakmuran suatu bangsa akan ditentukan oleh kualitas karyanya sendiri. Tidaklah mungkin lagi bagi pemerintah negara-negara untuk demikian saja melakukan proteksi terhadap produk dalam negerinya. Setiap negara terikat oleh berbagai perjanjian internasional mengenai perdagangan bebas yang mulai berlaku awal tahun 1995 ini. Dalam rangka APEC, negara-negara yang sedang membangun memperoleh waktu mempersiapkan diri selama 25 tahun sampai tahun 2020 nanti. Sebelum kita harus membuka pasar dalam negeri sepenuhnya secara bebas. Kita mempunyai waktu untuk mempersiapkan diri selama 15 tahun sampai 2010 nanti untuk bisa memasuki pasar negara-negara industri maju secara bebas. Saudara-saudara sekalian, tatanan perdagangan bebas itu sekaligus mengandung peluang dan ancaman bagi ekonomi bangsa-bangsa. Peluangnya terbuka bagi komoditi yang mempunyai daya saing tinggi. Ancaman